Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membuat akun di Quizizz. Cara membuat akun di Quizizz ini sangatlah simpel. Seperti biasa, kita buka search engine kita, dalam hal ini Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu silakan ketikkan alamat atau web dari quizizz.com. Silakan tekan enter. Kita tunggu. Nah, kita sudah masuk di halaman web dari quizizz.com. Langkah berikutnya, silakan Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu atau klik sign up pada pojokan atas ini. Langsung aja daftar menggunakan akun Google Bapak Ibu. Nah, saya akan menggunakan akun Gmail yang sudah ada. Nah, ini merupakan akun aplikasi Quizizz ya. Karena saya sudah pernah login sebagai guru, jika Bapak Ibu nanti belum pernah mendaftarkan akun Gmail Bapak Ibu ke dalam aplikasi Quizizz, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti diminta mengisi peran Bapak Ibu dalam menggunakan Quizizz ini sebagai apa? Yang pertama ini ada sebagai guru, kemudian sebagai siswa, dan sebagai bisnis. Maka tentunya Bapak Ibu silakan pilih sebagai guru, klik as a teacher ya. Kemudian nanti kita tunggu. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mengedit profil Bapak Ibu dengan cara klik pengaturan. Nah, ini dilengkapi dengan email, kemudian nama pengguna, kemudian tingkat pemberitahuan, laporan email berkala. Pilihannya ada dua, yaitu harian atau mingguan. Jika Bapak Ibu tidak mau menerima email secara berkala, maka silakan pilih tidak pernah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih bahasa yang Bapak Ibu gunakan, misalnya bahasa Indonesia ya. Indonesia. Kemudian ada perubahan kata sandi serta pilihan hapus akun ya. Pilihan hapus akun atau perbarui kata sandi. Nah, untuk langkah pertama terkait pembuatan akun di Quizizz ini sudah selesai. Kemudian yang kedua yakni membuat soal secara mandiri. Untuk membuat soal secara mandiri ya, silakan Bapak Ibu klik buat kuis baru. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu silakan menuliskan nama kuis yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa ya. Misalnya saya membuat materi pada klasifikasi dan bahan-bahannya. Untuk subjek yang relevan, karena ini untuk tingkat SMP, maka kita bisa pilih pengetahuan alam. Untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA, karena kalau tingkat SMA itu lebih terspesifikasi, maka Bapak Ibu bisa memilih fisika, kimia, biologi, atau mata pelajaran yang lain yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tampilan karena kita ingin membuat soal secara mandiri. Misalnya kita mau membuat soal pilihan ganda, maka klik
pertanyaan ini ya, pertanyaan baru. Kemudian kita pilih pilihan yang ganda. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu diarahkan masuk ke bagian pembuatan soal pada bagian quizzes editor. Bagian ini adalah tempat Bapak Ibu menuliskan soal dan jawabannya. Kemudian pada bagian kanan adalah preview tampilan soal yang sudah Bapak Ibu buat sesuai dengan tampilan yang akan muncul di Android siswa Bapak Ibu. Langsung saja kita ketikkan soalnya, misalnya sudah mengetikkan soalnya. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan jawabannya. Opsi yang pertama misalnya opsi yang kedua senyawa, cairan. Pada bagian soal dan jawaban ini sudah dilengkapi dengan feature-feature ya. Ini ada feature tentang rumus matematika. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar atau audio pada bagian soal ya. Oke. Jika Bapak Ibu guru ingin menuliskan ya, terutama pengajar mapel matematika dan sains, pasti menuliskan rumus bisa menggunakan feature ini ya. Kalau di Word sudah dilengkapi dengan istilahnya equation editor ya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, silakan klik pada feature ini ya. Ini digunakan untuk menambahkan gambar ya. Untuk bagian opsi jawaban dilengkapi dengan rumus dan gambar tanpa ada input audio ya. Jadi jika opsi jawaban Bapak Ibu itu adalah gambar, maka silakan gunakan feature ini. Oke. Jika rumus, gunakan feature-feature yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita tandai jawaban ya, yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi misalnya ini, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan, karena jawabannya berada dalam materi. Nah, dari sini maka bisa terlihat bahwa jawaban yang benar maka warnanya berubah menjadi hijau jika jawabannya benar. Langkah selanjutnya kita tentukan estimasi waktu untuk menjawab soal ini. Jadi untuk quizzes bukan estimasi secara keseluruhan, melainkan estimasi per soal. Bisa juga kita nanti ketika ada penugasan kepada siswa kita yang waktunya bisa sampai 1 minggu atau sesuai keinginan Bapak Ibu. Namun di sini saya akan memberikan contoh kuis ini kita gunakan secara langsung ya, tanpa menugaskan kuis ini sebagai pekerjaan rumah. Jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu silakan menetapkan durasi waktu untuk satu pertanyaan ini. Di sini ada tanda kurikulum ya. Bapak Ibu abaikan saja karena tidak akan digunakan juga ya. Jadi kita tentukan estimasi
waktu karena soal tergolong mudah. Misalnya saya pilih 30 detik ya, kemudian klik simpan. Nah, ini adalah soal yang sudah kita buat. Untuk menambah soal berikutnya, silakan pilih tanda ya, tanda akan membuat soal yang baru ya. Ini ya, karena ini soal pilihan ganda, maka silakan pilih ini untuk menambahkan soal berikutnya. Nah, ini sudah muncul pertanyaan yang kedua. Misalnya metode pemisahan. Dan ini adalah previewnya, tampilan yang hasil dari Bapak Ibu ketik di sebelah ini. Nah, hasil jawabannya misalnya filtrasi. Nah, seperti tadi ya. Oke. Ini jika karena jawaban yang benar adalah destilasi. Destilasi, maka akan berubah menjadi warna hijau ya. Kemudian estimasi waktu yang diberikan, misalnya saya buat 20 detik. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan seperti tadi klik simpan. Oke. Nah, ini tampilan dari soal yang sudah Bapak Ibu buat. Oke. Oke, langkah berikutnya adalah melengkapi identitas soal yang sudah Bapak Ibu buat. Misalnya ingin menambahkan foto Bapak Ibu, maka silakan klik ini. Kita kembangkan gambar di quiz ya. Nah, ini nanti silakan ambil file dari laptop Bapak Ibu ya. Selanjutnya silakan dipilih bahasa yang Bapak Ibu gunakan, misalnya bahasa Indonesia nih. Nah, karena ini untuk materi klasifikasi materi dan perubahannya ini terdapat di kelas 7, maka ini saya pilih ini aja 7 tahun ya. Saya pilih angka 7 gitu aja ya. Selanjutnya kemudian siapa yang bisa melihat kuis ini? Nah, maka Bapak Ibu silakan klik ya, visible to everyone, semua orang ya, public terlihat oleh semua orang, kemudian klik simpan. Maka ketika sudah selesai pengeditan identitas soal, juga sudah selesai, klik kuis selesai ya. Jadi ini sudah selesai.
Sudah selesai, sudah. Klik kembali, sudah tersimpan. Kita cek dulu. Sudah. Oke, simpan sudah. Oke. Nah, ini adalah tampilan yang sudah Bapak Ibu buat tadi ya. Kuis ini belum akan kita bagikan, jadi kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini tampilan dari soal yang sudah Bapak Ibu buat tadi, hanya 2 nomor saja ya. Nah, untuk berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan soal yang sudah tersedia di aplikasi Quizizz ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat soal yang sudah disediakan oleh aplikasi Quizizz. Artinya Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi menuliskan soal, menuliskan opsi jawaban, dan pengaturan yang sudah saya sebutkan tadi. Bapak Ibu hanya bisa mengambil soal yang sudah tersedia di aplikasi Quizizz ini. Langsung saja bagaimana cara menggunakan soal yang sudah tersedia. Untuk menggunakan soal yang sudah tersedia ada 2 opsi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Opsi yang pertama tetap menggunakan profil dari Bapak Ibu, namun soalnya itu dari beberapa soal yang sudah tersedia di aplikasi Quizizz dan Bapak Ibu tinggal gabungkan saja. Kemudian opsi yang kedua, Bapak Ibu tetap menggunakan profil dari pembuat soal tersebut, tentu profil orang lain yang langsung Bapak Ibu gunakan kemudian diberikan kepada siswa. Kita ke opsi yang pertama, yakni membuat soal yang sudah ada dan tentu saja profilnya adalah Bapak Ibu sendiri. Langsung klik buat kuis baru ya. Kemudian silakan tuliskan nama kuis yang akan Bapak Ibu berikan ya. Oke, kita sesuaikan karena ini merupakan materi pengetahuan alam yang ada di SMP, maka saya klik pengetahuan alam, kemudian klik selanjutnya. Oke, akan muncul 2 pilihan seperti ini karena Bapak Ibu akan menggunakan soal yang sudah tersedia di aplikasi Quizizz ini, maka Bapak Ibu silakan memilih telepon. Oke. Ini adalah soal-soal sesuai dengan kata kunci yang Bapak Ibu cari tadi, klasifikasi materi dan perubahannya. Misalkan kalau saya mau ambil ini. Oke. Soal yang pertama, misalnya larutan gula pasir ini saya mau tambahkan atau Bapak Ibu mau menggunakan ini, maka silakan klik tombol ini, tambah. Nah, jadi yang berwarna hijau ini menunjukkan jawaban yang benar. Misalkan lagi saya ambil soal yang ini ya. Kemudian soal ini, atau kita cari dari yang lainnya, materi dan perubahannya. Kita ambil ini. Oke, baik aja, sudah selesai. Oke. Ini adalah soal-soal yang sudah Bapak Ibu tentukan tadi ya. Kemudian Bapak Ibu silakan masukkan ke pengaturan ini, masuk ke pengaturan ya. Kemudian silakan Bapak Ibu ubah profil ini dan mungkin dengan foto Bapak Ibu dari laptop Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa untuk memilih bahasa yang digunakan, misalnya ini menggunakan bahasa Indonesia.
Kemudian pilih kelas, karena ini merupakan mata pelajaran di kelas 7, saya pilih angka 7 aja ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ini siapa yang bisa melihat kuis ini publik, dilihat oleh semua orang. Kemudian klik simpan. Oke, pengaturan sudah selesai ya. Oke, ini adalah soal-soal yang akan Bapak Ibu gunakan untuk buat ulangan harian siswa ya. Oke, berikutnya adalah opsi yang kedua, yaitu menggunakan soal di aplikasi Quizizz ini secara keseluruhan. Kalau yang ini tadi kita pilih-pilih ya. Kemudian berikutnya adalah kita aja. Oke. Ini sudah tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita sudah simpan ya. Ini tadi koleksi baru ya. Oke. Berikutnya adalah membuat soal ya, dengan cara memanfaatkan secara keseluruhan yang ada di aplikasi Quizizz. Maka kita klik temukan quiz ya. Oke, kita ketik topik kita. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menggunakan soal yang ini, dan Bapak Ibu mau menggunakannya secara keseluruhan. Jadi kalau kita menggunakan soal secara keseluruhan, maka Bapak Ibu tidak perlu mengedit profil dari pembuat soal yang aslinya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung menggunakan soal ini dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan ya. Di sini itu ada 3 tab. Yang pertama, jika Bapak Ibu langsung membagikan kepada siswa. Kemudian ada tab yang jadikan PR ini jika mau menggunakan untuk pekerjaan rumah bagi siswa. Kemudian atau Bapak Ibu mau latihan sendiri sebelum dibagikan kepada siswa. Misalkan ya, yang pertama saya akan mencoba untuk langsung saya bagikan kepada siswa. Kita klik ini. Nah, ini ada materi sesuai yang akan kita ujikan. Tadi klasifikasi materi perubahannya ini terdapat 20 pertanyaan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan pilih ini mau diujikan secara tim atau klasik yang secara umumnya dipakai oleh Bapak Ibu guru, kemudian ataukah digunakan sebagai ujian. Nah, kita coba yang secara klasik ya. Kalau kelas nanti Bapak Ibu sesuaikan aja kelas ya. Ini atau perlu kita ini perlu kita pilih terlebih dahulu ya. Kita coba buat kelas ya. Oh, ini kode warnanya, nama kelasnya misalnya kelas 7 kelas 7A ya, kelas. Oke. Nah, bagikan tautan ini dengan siswa Bapak Ibu. Jadi nanti siswa agar bisa mengikuti ujian yang Bapak Ibu buat di aplikasi Quizizz ini, maka ini silakan dibagikan kepada siswa Bapak Ibu. Oke.